Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Sevelinci Allen dengan NIM 1903030003, kelas A semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Metode Penelitian Sosial, yaitu untuk meringkas buku tentang penelitian sosial. Penelitian sosial harus dimulai dengan menggambarkan fondasi filosofis di mana berbagai metode penelitian telah dibangun. Pendekatan empiris untuk studi masyarakat muncul dari antusiasme ilusi positivis pada saat tampak metode penelitian yang berkuasa dalam ilmu alam dan teknologi dapat diterapkan pada studi tentang manusia dan masyarakat. Penelitian sosial bertujuan untuk menjadi pelengkap, tentu saja harus memberikan penekanan yang tepat pada pendekatan kualitatif. Dalam masyarakat modern, individu dan institusi menghasilkan dokumen dalam jumlah besar setiap hari. Ini merupakan peti harta karun bahan empiris untuk mempelajari fenomena sosial yang paling beragam. Selanjutnya, Kuhn dan paradigma ilmu pengetahuan. Gagasan paradigma memiliki asal-usul kuno dalam sejarah pemikiran filosofis. Itu digunakan baik oleh Plato atau model dan Aristoteles yang berarti contoh. Dalam sosial, penggunaannya telah digelembungkan dan dibingungkan oleh berbagai makna yang berbeda, berkisar dari sinonim untuk teori hingga subdivisi internal sebuah teori, dari sistem gagasan yang bersifat pra-ilmiah hingga masa pemikiran dan prosedur penelitian yang teladan yang setara dengan metode. Oleh karena itu, tampaknya berguna untuk meninjau secara singkat makna yang diberikan pada konsep paradigma oleh Serjana yang pada tahun 1960-an sekali lagi membawanya ke perhatian para filsuf dan sosiolog sains. Perkembangan historis ilmu pengetahuan. Kuhn menyangkal pemahaman tradisional ilmu pengetahuan sebagai perkembangan kumulatif dan linear dari akuisisi baru. Menurut konsepsi tradisional, penemuan tunggal dan penemuan akan ditambahkan ke badan pengetahuan sebelumnya dengan cara yang sama seperti batu bata ditempatkan satu di atas yang lain dalam konstruksi sebuah bangunan. Menurut Kuhn, meskipun ini adalah proses sains di masa normal, ada juga momen revolusioner di mana kontinuitas dengan masa lalu dipatahkan dan konstruksi baru dimulai, sama seperti membangun metafora lagi dari waktu ke waktu, namun bangunan batu tua diledakkan untuk memberi ruang bagi bangunan yang berbeda secara struktural, misalnya gedung pencakar langit yang terbuat dari kaca dan aluminium. Pergeseran dari satu perspektif teoritis ke perspektif lain begitu meluas dan memiliki konsekuensi radikal bagi disiplin ilmu yang bersangkutan sehingga Kuhn ragu-ragu menggunakan istilah revolusi ilmiah, menghasilkan pergeseran dalam masalah yang tersedia untuk penelitian ilmiah dan dalam standar di mana profesi menentukan apa yang harus ditentukan, dihitung sebagai masalah yang dapat diterima atau sebagai solusi masalah yang sah. Reorientasi dalam disiplin terjadi yang terdiri dari perpindahan jaringan konseptual yang melaluinya para ilmuwan memandang dunia. Jaringan konseptual inilah yang oleh Kuhn disebut sebagai paradigma, dan aspek teorinya inilah daripada analisisnya tentang proses perkembangan dalam sains. Tanpa paradigma, suatu ilmu tidak memiliki orientasi dan kriteria pilihan. Semua masalah, semua metode, semua teknik sama-sama sah. Sebaliknya, paradigma merupakan panduan tidak hanya menyediakan peti, tetapi juga beberapa petunjuk penting untuk pembuatan peta karena kepada para ilmuwan. Dalam mempelajari sebuah paradigma, memperoleh teori, metode, dan standar bersama-sama, biasanya dalam suatu
campuran yang tidak dapat dipisahkan. Kuhn mendefinisikan sains normal sebagai fase-fase dalam disiplin ilmiah di mana paradigma tertentu yang cukup disetujui oleh komunitas ilmiah mendominasi. Selama fase ini, paradigma beroperasi tidak digantikan oleh paradigma lain secara revolusioner. Suatu disiplin ilmu memang berkembang secara linear dan kumulatif yang telah dikaitkan dengan keseluruhan perkembangan ilmiah. Kuhn mencatat bahwa paradigma adalah ciri khas ilmu-ilmu yang matang. Sebelum teori korpuskuler cahaya diperkenalkan oleh Newton, tidak ada paradigma umum di antara para ilmuwan di sektor ini. Sebaliknya, berbagai sekolah dan subsekolah saling bertentangan dan bersaing masing-masing dengan teori dan sudut pandangnya sendiri. Akibatnya, Kuhn menyimpulkan hasil bersih dari aktivitas mereka adalah sesuatu yang kurang dari sains pada tahun 1962. Dalam perspektif ini, karena ilmu sosial tidak memiliki satu paradigma yang dianut secara luas oleh komunitas ilmiah, mereka berada dalam keadaan pra-paradigmatik kecuali untuk ekonomi. Menurut Kuhn, para ekonom setuju tentang apa itu ekonomi, sementara tetapi pertanyaan terbuka bagian mana dari ilmu sosial yang belum memperoleh paradigma seperti itu. Sulit untuk mengidentifikasi paradigma yang telah disepakati bahkan untuk jangka waktu yang terbatas oleh komunitas sosiolog. Namun demikian, terdapat interpretasi lain dari pemikiran Kuhn yang telah diajukan dalam upaya untuk menerapkan kategorinya pada sosiologi. Interpretasi ini meredefinisi konsep, mempertahankan semua elemen definisi asli atau perspektif teori definisikan relevansi fenomena sosial, mengedepankan hipotesis interpretatif, dan mengorientasikan teknik-teknik penelitian empiris, kecuali satu bahwa paradigma tersebut disepakati oleh anggota komunitas lain. Ini membuka jalan bagi hadirnya banyak paradigma dalam disiplin ilmu tertentu. Dengan demikian, alih-alih menjadi disiplin pra-paradigmatik, sosiologi menjadi disiplin multi-paradigmatik. Interpretasi dari Frederick pada tahun 1970 yang telah menyoroti paradigma yang diilhami oleh struktural fungsionalisme Person, melihat dalam pendekatan dialektis Marxis paradigma dua sosiologi, di mana konsep sistem dan konsensus yang merupakan pusat fungsionalisme diganti oleh konflik. Interpretasi konsep paradigma ini dalam kerangka perspektif teoritis keseluruhan yang tidak mengecualikan perspektif lain, tetapi bersaing terbuka dengan mereka, tentu saja merupakan interpretasi yang paling luas dan sesuai dengan gangguan istilah saat ini dalam ilmu sosial. Meskipun demikian, penafsiran yang kurang ketat ini yang menyesuaikan kategori asli Kuhn dengan status ilmu-ilmu sosial tidak boleh disepelekan dengan menyamakan paradigma dengan teori atau masa pemikiran. Memang, fundamental bagi konsep paradigma adalah theoretical dan dalam analisis akhir karakter metafisik dari visi pemandu pandangan dunia yang membentuk dan mengatur refleksi teoritis dan penelitian empiris, dan dengan demikian mendahului keduanya. Dalam tafsir ini, konsep paradigma nampaknya berguna dalam menganalisis berbagai kerangka acuan dasar yang dikemukakan dan masih dikaji di bidang metodologi penelitian sosial. Di sini ada 3 pertanyaan dasar, yaitu yang pertama pertanyaan ontologis. Ini adalah pertanyaan tentang apa. Ini menyangkut sifat dan bentuk realitas sosial. Di sini menanyakan apakah dunia fenomena sosial adalah dunia nyata dan objektif yang diberkahi dengan keberadaan otonom di luar pikiran manusia dan independen dari interpretasi yang diberikan oleh subjek. Karena itu, ia bertanya apakah fenomena sosial adalah benda dengan haknya sendiri atau representasi benda. Masalahnya terkait dengan pertanyaan filosofis yang lebih umum tentang keberadaan benda-benda ada di luar.
Memang keberadaan sebuah ide di dalam pikiran tidak memberitahu kita tentang keberadaan objek dalam kenyataan. Sebagaimana lukisan unicorn tidak membuktikan keberadaan unicorn. Yang kedua, pertanyaan epistemologis. Ini adalah pertanyaan tentang hubungan antara siapa dan apa. Ini berkaitan dengan kemampuan mengetahui realitas sosial dan di atas segala-galanya. Berfokus pada hubungan antara pengamat dan realitas yang diamati. Jelaslah, jawaban atas pertanyaan ini bergantung pada jawaban atas pertanyaan ontologis sebelumnya. Jika dunia sosial ada dengan sendirinya, terlepas dari tindakan manusia, aspirasi untuk mencapainya dan memahaminya dengan cara yang terpisah dan objektif tanpa takut mengubahnya selama proses kognitif akan sah. Dengan erat dengan jawaban yang diberikan untuk pertanyaan epistemologis adalah bentuk-bentuk yang dapat diambil oleh pengetahuan, mulai dari hukum alam deterministik yang didominasi oleh kategori sebab dan akibat, hingga hukum yang kurang meyakinkan probabilistik, hingga berbagai jenis generalisasi, misalnya Weberian, tipe ideal, dengan mengesampingkan generasi hanya pengetahuan spesifik dan kontingen yang dapat diterima. Pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan metodologis. Ini adalah tentang bagaimana realitas sosial dipelajari. Oleh karena itu, ia menganggap instrumen teknis dari proses kognitif. Di sini juga jawabannya sangat bergantung pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Visi realitas sosial sebagai objek eksternal yang tidak dipengaruhi oleh prosedur penelitian kognitif, ilmuwan akan lebih mudah menerima teknik manipulatif, misalnya eksperimen pengendalian variabel, daripada perspektif yang menggarisbawahi adanya proses interaktif antara sarjana dan objek yang dipelajari. Oleh karena itu, ketiga pertanyaan tersebut tersaling terkait, bukan karena jawaban masing-masing sangat dipengaruhi oleh jawaban dari dua pertanyaan lainnya, tetapi juga karena terkadang sulit untuk membedakan batasan di antara mereka, walaupun untuk tujuan eksposisi akan mencoba melakukannya. Memang sulit untuk memisahkan konsepsi tentang hakikat realitas sosial dari refleksi tentang apakah dan bagaimana itu dapat dipahami, dan pada gilirannya untuk memisahkan ini dari teknik yang dapat digunakan untuk memahaminya. Kemudian lagi, keterkaitan ini tersirat dalam definisi paradigma ilmiah yang seperti telah dilihat merupakan perspektif teoritis dan panduan untuk prosedur penelitian. Sosiologi lahir di bawah naungan pemikiran positivis. Di pertengahan abad ke-19, ketika penyelidikan fenomena sosial berkembang menjadi subjek studi ilmiah, paradigma ilmu pengetahuan alam berkuasa. Tidak pelak disiplin baru mengambil paradigma ini sebagai modelnya. Memang para peneliti disiplin Auguste Comte dan Herbert Spencer di Amerika berbagai keyakinan yang naif dalam metode ilmu alam. Paradigma positivis tidak lebih dari ini. Studi tentang realitas sosial yang menggunakan kerangka konseptual, teknik observasi dan pengukuran, instrumen analisis matematis, dan prosedur inferensi ilmu alam. Menurut Comte, nabi positivisme sosiologis abad ke-19 perolehan sudut pandang positivis dalam semua ilmu merupakan titik akhir dari suatu tren yang sebelumnya telah melewati tahapan teologis dan metafisik. Perkembangan seperti itu tidak terjadi pada saat yang sama di semua disiplin ilmu. Pertama kali terjadi dalam ilmu anorganik seperti astronomi, fisika, dan kimia, diikuti oleh organik seperti biologi. Oleh karena itu, wajar saja dalam perkembangan dari materi yang sederhana yang ke kompleks, pendekatan positivis harus diterapkan pada materi yang paling kompleks, yaitu masyarakat. Dengan demikian, akan muncul ilmu baru sosiologi, ilmu positif masyarakat. Menurut pandangan ini, sains itu universal dan metode ilmiah itu unik. Sampai saat ini, sosiologi kurang lebih hanya membahas hal-hal, tetapi dengan konsep. Benar bahwa Comte menyatakan bahwa fenomena sosial adalah fakta alam yang tunduk pada hukum alam. Dengan melakukan itu, dia secara implisit mengenali hanya ada hal-hal
Namun, ketika dengan meninggalkan pernyataan filosofis umum ini, dia mencoba menerapkan prinsipnya dan menyimpulkan dirinya ilmu yang dikandungnya itu adalah gagasan yang juga diambil sebagai objek studi. Sebaliknya, Durkheim sebenarnya mencoba menerjemahkan prinsip-prinsip pemikiran positivis ke dalam prosedur empiris. Dia adalah ilmuwan pertama sosiolog positivis sejarah sejati pertama. Prosedur empirisnya didasarkan pada teori fakta sosial. Dalam Rules of Sociological Method, dia menyatakan di awal bahwa aturan pertama dan paling dasar adalah menganggap fakta sosial sebagai sesuatu. Di satu sisi, fakta sosial tidak tunduk pada kehendak manusia. Mereka adalah hal-hal yang menawarkan perlawanan terhadap campur tangan manusia. Mereka mengkondisikan dan membatasinya. Di sisi lain, seperti halnya fenomena alam, mereka berfungsi sesuai aturan sendiri. Mereka memiliki struktur deterministik yang dapat ditemukan melalui penelitian ilmiah. Jadi, terlepas dari yang berbeda, dunia alami dan dunia sosial berbagai kesatuan metodologis yang substansial. Keduanya dapat dipelajari melalui logika investigasi yang sama dan metode yang sama. Karenanya, dalam fisika sosial dikaitkan dengan tentang masyarakat. Oleh karena itu, pernyataan pertama adalah bahwa realitas sosial ada di luar individu. Yang kedua adalah bahwa realitas sosial dapat dipahami secara objektif, dan yang ketiga adalah bahwa ia dapat dipelajari dengan metode yang sama dengan ilmu alam. Seperti yang dinyatakan Durkheim, aturan menyerahkan tidak ada konsepsi metafisik, tidak ada spekulasi tentang kedalaman keberadaan yang paling dalam. Apa yang dituntut adalah bahwa sosiolog harus mengasumsikan keadaan pikiran fisikawan, ahli kimia atau ahli fisiologi ketika mereka menjelajah ke area yang belum dijelajahi dari bidang ilmiah mereka. Dalam paradigma positivis, unsur-unsur yang disebut keyakinan naif dalam metode ilmu alam semuanya terlalu jelas, mendasari berbagai manifestasi positivisme. Pada kenyataannya, ada semacam antusiasme untuk pengetahuan ilmiah positif, di mana metode ilmiah dipandang sebagai satu-satunya cara yang valid untuk mencapai pengetahuan sejarah di semua bidang usaha manusia. Baik, sekian hasil presentasi saya mengenai buku penelitian sosial. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya jika dalam penyampaian materi saya sebelumnya tadi banyak pengucapan kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Mohon di like video ini. Terima kasih.